Lalu kalau sudah berbadan hukum, pasti nantinya BUMDes ini menjadi sebuah lembaga atau perseroan terbatas, PT gitu Pak Ade. Nah kalau udah berbicara PT atau perseroan terbatas itu, pasti nanti kita larinya ke pajak nih. Ke pajak lagi, iya. Ya kemarin. Selamat siang, sahabat podcast Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Ketemu lagi dengan saya Ade Chandra. Siang ini saya kedatangan tamu seperti kemarin kaum perempuan. Nah, harus kita bela nih kaum perempuan. Masih juga terkait seputar undang-undang Cipta Kerja yang masih rame nih didiskusikan di berbagai meja diskusi, banyak sekali digelar gitu. Nah kita sambung lagi nih, masih paralel dengan diskusi kemarin. Ini ada Mbak Rema. Mbak Rema ini adalah dosen di Pembangunan Masyarakat Desa, program studi Diploma 3 di Sekolah Tinggi APMD. Sebelumnya beliau ini menyelesaikan studi di Unsri ya. Yep. Ini tempat nenek moyang saya itu ya, di Sriwijaya di Palembang ya. Sosiologi ya Mbak Rema, sosiologi. Lalu menyelesaikan magisternya di MIP STPMD. Nah, beliau juga punya pengalaman mengajar di Universitas di Wamena ya, Wamena di Papua, tetapi kemudian memilih untuk kemudian memperkuat alma mater, menjadi dosen di sini gitu ya. Nah Mbak Rema ini kemarin dengan Mbak Ning kita bicara sedikit ya tentang beberapa aspek dalam undang-undang Cipta Kerja ini. Nah mungkin Mbak Rema juga punya pandangan terkait dengan bidang keahlian dan kompetensi Mbak Rema tentang misalnya pemberdayaan, lalu UMKM, lalu kaitannya kalau begitu dengan ini ya, peningkatan ekonomi di desa gitu ya, masyarakat desa, dan juga mungkin sahabat podcast APMD, kita juga melihat bagaimana sebenarnya dari aspek kemudahan dalam ini ya, berusaha gitu ya. Apa betul nanti ada proteksi yang baik gitu, dengan mudahnya semua orang bisa membuka usaha, lalu kemudian peran pemerintah akan seperti apa terhadap peluang atau potensi konflik horizontal di tingkat masyarakat gitu ya. Ya, silakan Mbak Rema ya. Baik nih Pak Ade, terima kasih untuk kesempatannya. Ini kita sepertinya mengupas kembali tentang Omnibus Law. Ini masih ramai nggak Pak diperbincangkan mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini? Iya, masih ramai. Hanya demonya yang agak surut. Demonya gitu. Yang agak surut ya, Pak. Karena terkait dengan masalah Omnibus Law Cipta Kerja ini kan kita sampai hari ini pun kita masih bertanya-tanya nih, draft yang sesungguhnya yang mana nih Pak Ade? Itu juga yang menjadi masalah. Dari yang 905 halaman, lalu ada juga yang 120 halaman, lalu 1035 halaman. Lalu ini hari ini kalau nggak salah ini dapat juga satu informasi katanya menjadi 814 halaman nih Pak Ade. Berkurang lagi. Jadi ini sebenarnya mana yang benar. Jadi publik masih bertanya-tanya nih Pak Ade, sebenarnya undang-undang Cipta Kerja ini yang dikatakan transparan dalam hal rancangannya itu justru ini menjadi polemik terbesar di publik karena yang katanya terbuka, penyusunannya terbuka, terus sampai menuju disetujui dan disahkan. Itu sampai sekarang pun misalnya kalau memang undang-undang itu sudah disahkan, itu kan berarti perbaikan narasi itu kan itu mungkin yang lebih mengerti, yang lebih paham itu pakar hukum ya Pak Ade ya. Nah ini terkait tadi yang Pak Ade sampaikan bahwa ternyata di sini saya mencoba untuk menilik mengenai bidang
kemudahan berusaha. Oke. Jadi ini ada informasi nih dari Kementerian Desa PDTT nih Pak Ade. Katanya ternyata ada dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini ada informasi yang atau angin segar nih buat masyarakat desa yang katanya menguntungkan masyarakat desa. Nah, ini berkaitan dengan legal standing. Ya, dari pembentukan badan usaha milik desa nih Pak Ade. BUMDes gitu ya, BUMDes. Nah, di sini BUMDes sendiri mendapatkan legal standing sehingga yang pada awalnya terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sendiri kan menjadi permasalahan yang untuk badan hukumnya kurang jelas nih Pak Ade. Jadi ketika Undang-Undang Desa menyebut bahwa BUMDes itu adalah badan usaha milik desa, namun belum tegas tertulis sebagai badan hukum. Mungkin sebenarnya kalau untuk dasar hukumnya ini ada Pak Ade, kita melalui peraturan desa atau Perdes. Namun kalau kita menuju pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu kan dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu kan peraturan desa itu tidak termasuk. Iya, tidak termasuk. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, lalu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, juga peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden, peraturan provinsi, lalu peraturan kabupaten. Nah, peraturan desa inilah yang tidak masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang. Nah, di sini setelah adanya legal standing tadi untuk BUMDes, ini kita juga mendapatkan sebuah opini. Nah, BUMDes ini kan dibentuk tidak hanya dalam satu desa itu mempunyai satu BUMDes. Nah, ini Pak Ade, pertanyaannya kan ada juga gabungan dari desa-desa yang memiliki BUMDes. Nah, ini kan pasti menjadi pertanyaan juga, apakah urusan badan hukumnya itu seperti apa gitu Pak Ade? Apakah ini benar-benar berdiri yang tunggal, BUMDes yang tunggal itu seperti apa, lalu BUMDes yang antar desa itu gabungan seperti apa. Nah, ini pasti nanti menjadi tugas Kementerian Desa untuk mensosialisasikannya Pak. Ya, dan juga nanti pemerintah desa lalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di desa, itu yang nanti akan mengembangkan bagaimana BUMDes yang sudah legal dan berbadan hukum. Nah, lalu kalau sudah berbadan hukum, pasti nantinya BUMDes ini menjadi sebuah lembaga atau perseroan terbatas, PT gitu Pak Ade. Nah, kalau udah berbicara PT atau perseroan terbatas itu, pasti nanti kita larinya ke pajak nih. Pajak lagi. Ya, kemarin sempat juga kita ini singgung. Ini gimana ya? Ini ada satu aspek itu BUMDes diperkuat, bilangnya gitu ya, dimudahkan, lalu di-upgrade legal standingnya gitu, diperkuat juga regulasinya. Tetapi nanti dampaknya itu sahabat podcast APMD kepada bagaimana nanti itu pengusaha ya gitu, masyarakat harus dikenakan berbagai skema pajak gitu ya. Nah, ini apakah betul nanti betul-betul upaya melalui Undang-Undang Cipta Kerja terkait kemudahan ini ingin ya mensejahterakan masyarakat, karena ujung-ujungnya nanti ya masyarakat dibebani dengan berbagai pajak gitu ya. Nah, mungkin yang juga terkait dengan ini Mbak Rema, kawasan ekonomi di desa misalnya, kita melihat banyak juga di beberapa tempat pengembangan BUMDes ini kan masih kurang memperhatikan ekosistem ekologi, hubungan antar manusia dengan lingkungan, dengan sumber potensi yang dimiliki desa gitu ya. Nah, ini dikelolanya masih parsial, belum menjadi bangunan integratif dalam skema pembangunan ekonomi di desa. Pola-pola pengembangannya belum ada
peta jalan yang jelas begitu ya. Nah, sebaiknya kalau menurut Mbak Rema, sebaiknya gimana sih dengan pola pengembangan kawasan di tingkat desa dalam upaya mengembangkan BUMDes, UMKM, dan kemudian tadi kita menangkap aspek kemudahan dalam perusahaan misalnya. Iya, dengan adanya aspek kemudahan dalam perusahaan ini kan berarti memudahkan kerjasama bisnis, lalu juga terbukanya akses permodalan nih Pak Ade. Nah, kalau kita berbicara terbukanya memudahkan kerjasama, lalu terbukanya akses permodalan, ini kan pasti nanti ada investasi yang masuk gitu kan. Nah, ini padahal sebenarnya kan BUMDes ini diciptakan sebagai wadah ya untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat desa gitu, untuk kesejahteraan masyarakat desa yang tadinya sebelum ada legal standing ini pun pembagian keuntungannya itu yang pertama tidak hanya untuk pendapatan asli desa saja, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat desa. Nah, setelah adanya badan hukum ini lalu kita berbicara tentang nanti outputnya adalah pajak ya, dengan adanya peraturan pemerintah itu kan nanti harus terbagi Pak Ade, gitu kan ya, harus terbagi sehingga ya kalau kita lihat saja sekarang nih misalnya seperti BUMDes yang sedang yang sampai sekarang masih menunjukkan potensi yang besarnya itu seperti Ponggok nih Pak Ade, yang di Klaten yang di Klaten dengan omset yang sampai miliaran. Nah, kalau dipikir itu berapa itu Pak Ade itu kalau untuk pajaknya. Nah, apakah dengar sampai 13-an miliar atau 1,3 miliar mungkin mereka dengan omset sekali. Mereka itu di Ponggok. Betul sekali Pak Ade. Nah, itu kan kalau seandainya itu melibatkan pihak luar yang masuk ke dalam BUMDes ini, tapi kalau seandainya memang itu menguntungkan kedua belah pihak, kenapa tidak gitu. Tapi tidak boleh keluar dari marwahnya bahwa BUMDes ini benar-benar untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat masyarakat desa. Masyarakat desa yang pada khususnya gitu ya Pak Ade. Nah, ini menarik sahabat podcast APMD. Kita juga bisa ya membandingkan, mengcompare industri-industri maupun usaha-usaha, kemudian penanaman modal sekecil apapun di tingkat desa. Tadi Mbak Rema menjelaskan tentang BUMDes di Ponggok dan beberapa tempat ya. Itu kita jadikan sebagai mungkin salah satu saja objek gitu ya, BUMDesnya yang hebat gitu ya. Namun pertanyaan kritisnya pemirsa atau sahabat podcast APMD adalah apakah kesejahteraannya itu memang dirasakan juga oleh masyarakat yang bukan mengelola BUMDes kan gitu ya. Apakah misalnya sebelum adanya desa wisata itu yang dikelola dengan skema BUMDes itu jumlah mereka yang didaftar kelompok miskin itu kemudian dengan progresnya BUMDes itu kemudian daftar miskinnya semakin berkurang atau bahkan tidak ada lagi kan gitu ya. Lalu kita juga harus perhatikan bagaimana kondisi lingkungan hidup secara luas. Adakah kemudian praktek-praktek pengelolaan itu lalu menimbulkan ancaman kelangkaan misalnya. Kemarin kami membicarakan dengan narasumber Mbak Ning itu tentang air gitu ya. Ada ancaman serius nih bahwa sumber daya air ini bisa mengalami pengurangan di waktu tertentu ya. Nah, mungkin Mbak Rema bisa kemudian eksplor lagi nih tentang hal ini. Monggo. Jadi dalam UU Cipta Kerja ini kita lihat dulu dalam pembahasan paradigma UU Cipta Kerja ini Pak Ade. Jadi kalau yang dilihat dari sini bahwa terlihat jelas adanya kemudahan investasi, lalu dipangkasnya birokrasi perizinan. Nah, itu kan terlihat bahwa perizinan itu langsung melalui pemerintah pusat. Nah, ini kembali lagi kita ke awal bahwa kekuasaan itu berada di
pusat dan itu bersifat sentralistik. Yang tadinya kita kemudian AMDAL-nya gimana ya? Ya, AMDAL melalui AMDAL tersebut akhirnya, kan ada dikatakan bahwa di sini ada penghapusan AMDAL nih Pak Ade. Jadi di sini kalau kita melihat bahwa dari paradigma pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, di situ kan ada 3 aspek yang harus kita penuhi Pak Ade. Itu ada pertumbuhan ekonomi, lalu kelestarian lingkungan dan juga kesejahteraan sosial. Betul. Nah, kalau kita berbicara tentang kelestarian lingkungan, di sini kita lihat ada penghapusan AMDAL nih Pak Ade. Betul. Berarti proses partisipasi yang dilakukan penjaringan aspirasi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah ya melalui otonomi daerah yang justru malah dipangkas melalui langsung ke pusat. Nah, untuk penjaringan aspirasi ini kan yang lebih paham, yang lebih dekat hubungannya itu adalah pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Betul. Dalam menjaring aspirasi nih Pak Ade. Untuk AMDAL ini Pak Ade. Jadi dampak yang merasakan dari penghapusan AMDAL ini adalah masyarakat. Betul. Hak masyarakat untuk mendapatkan air yang bersih Pak Ade, sanitasi yang baik itu kan adalah dampak-dampak dari pembangunan proyek atau apapun yang itu yang mungkin dirasakan oleh masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi kalau seandainya memang benar-benar pasal-pasal dari UU Cipta Kerja ini terkait dengan penghapusan AMDAL ini memang terjadi nih Pak Ade, pasti ini akan merusak paradigma kita mengenai pembangunan berkelanjutan tadi dan tidak memenuhi kategori 3 aspek tadi Pak Ade. Jadi ancamannya cukup serius nih sahabat podcast. Karena kalau menurut penjelasannya Mbak Rema, dengan kemudian ada kemudahan akses untuk berusaha, lalu kemudian untuk izin lingkungan gitu ya, yang selama ini diberikan wewenangnya kepada daerah, ini bisa jadi besok izin analisis dampak lingkungan ini langsung ke pusat, diambil alih oleh pusat. Nah, pertanyaannya gampang saja nih sahabat, yang tahu bahwa sudah ada kerusakan lingkungan kan warga sekitar nih, ya kan. Padahal pusat itu jauh di sana gitu ya. Ini saya tidak mengerti logikanya ya sahabat podcast APMD. Mungkin di satu sisi ini niatnya untuk memangkas birokrasi yang selama ini dilihat terlalu panjang, ya terlalu administratif, ribet dan seterusnya. Dalam segi waktu juga dari sisi waktu lama, dari sisi pembiayaan juga tidak transparan gitu. Tetapi di sisi lain kita boleh kemudian melihat dari dimensi kritisnya bahwa ini sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan di birokrasi daerah sendiri, sahabat. Jadi jadi pusat langsung main, misalnya langsung ke desa nih sekarang ya untuk izin AMDAL-nya gitu Mbak Rima ya gitu. Sementara yang tadinya harusnya itu melalui meja birokrasi daerah, ini kemudian nggak lewat lagi nih mejanya gitu ya, sehingga yang harusnya kita benahi adalah birokrasi daerah. Misalnya waktunya yang harus dipertegas berapa lama, biayanya berapa gitu dan seterusnya. Saya kira kita perlu untuk bersama-sama ke depan melihat dan mengawal investasi maupun kesempatan berusaha kepada siapapun di teritorial Republik ini, itu jangan deh kemudian mengakibatkan dampak yang kemudian merugikan, terutama yang nanti ditanggung oleh generasi kita. Karena kita hidup di bumi yang sama, kita harus juga melestarikan dan menjaga ekologi dan ekosistem itu agar kehidupan ini bisa berlanjut ya Mbak Rima ya. Nah mungkin sebagai closing statement Mbak Rima mau menegaskan apa dari pembacaan Mbak Rema dalam selama ini menggeluti tentang pembangunan masyarakat desa. Silakan Mbak Rema. Mungkin saya sedikit mau nambahin nih Pak dari boleh.
bidang UU Ketenagakerjaan nih, sedikit kan di situ juga dibahas tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK ya Pak Ade. Nah itu kan sekarang ini menurut Undang-Undang Cipta Kerja ini kan mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja itu tidak lagi melibatkan pemerintah. Jadi kesepakatan antara pengusaha dan tenaga kerjanya. Nah, langsung gitu. Nah, ini kalau misalnya kita kaitkan dengan pemberdayaan perempuan nih Pak Ade, di situ kan kita juga ada permintaan dari tenaga kerja mengenai cuti, cuti haid, cuti melahirkan. Nah, itu kalau seandainya dikaitkan dengan PHK, nah di situ kan pasti nanti ke depannya kalau seandainya memang PHK itu hak prerogatifnya dari perusahaan untuk mem-PHK tenaga kerjanya. Nah, ini nanti ada ketimpangan gender nih, Pak. Karena dikhawatirkan nanti ke depannya para pengusaha-pengusaha itu lebih memprioritaskan tenaga kerja laki-laki. Nah, itu karena tadi tuntutan untuk cuti-cuti tadi, Pak Ade, cuti haid, cuti melahirkan dan sebagainya, tapi yang berhubungan dengan perempuan. Nah, terus dalam peningkatan kerja ini juga Pak Ade, itu kan ditekankan bahwa di sana ada tidak berhubungan dengan produktivitas yang tinggi, lalu juga dikaitkan dengan misalnya kompetisi. Ya. Nah, di situ tidak digaris bawahi bahwa kita kan perlu, kalau misalnya menciptakan lapangan kerja, terbukanya lapangan kerja, itu kan pasti ada kompetisi di situ. Nah, harusnya di sana dimasukkan juga tentang peningkatan kapasitas tenaga kerja gitu. Jadi antara tenaga kerja Indonesia yang mau mencari pekerjaan, pengangguran itu tidak bersaing secara baiklah dengan tenaga kerja asing gitu. Justru dalam hal skill dan sebagainya gitu Pak Ade. Artinya penegasan dari Mbak Rema adalah bahwa SDM kita gitu itu harus kita upgrade terus gitu ya melalui berbagai haknya yang tidak kita ciderai secara sepihak. Misalnya tadi disampaikan oleh Mbak Rema ada diskriminasi gender nih ya tentang hak-hak tenaga kerja yang ini selama ini merugikan dari teman-teman kaum hawa gitu ya, perempuan gitu. Lalu kemudian agar kemudian kemampuan atau kapasitas tenaga kerja kita agar kemudian tidak kontras kemampuannya itu, kemudian perusahaan harus mengupgrade terus melalui pelatihan, melalui kemudian alih teknologi yang tepat guna dan seterusnya, agar kemudian kesejahteraan buruh terutama orang desa bisa kemudian paling tidak ya mendekatilah dengan tenaga-tenaga yang didatangkan dari luar itu gitu, sama-sama nyari rezeki nih, tapi ya jangan jaraknya terlalu besar gitu ya, karena kita ada di rumah sendiri. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Rema, jangan kapok. Besok-besok kita ketemu lagi di isu yang berbeda ya, yang berbeda, tapi juga terkait dengan bagaimana kita membela, memuliakan masyarakat desa dengan berbagai aspek. Boleh sedikit penambahan lagi boleh. Jadi kan kita berbicara tentang ada 11 klaster nih. Nah, jangan sampai yang namanya kita mengabaikan partisipasi masyarakat atau publik. Karena itu kan bidang ke-11 klaster itu kan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Pasti harus melibatkan stakeholder yang berbeda-beda sesuai dengan kompetisi masing-masing dalam setiap bidangnya tersebut. Jadi memang partisipasi masyarakat dalam sebuah penentuan apapun itu harus diutamakan gitu. Karena yang tahu kebutuhannya, yang nantinya bisa mengakomodir semuanya itu adalah dari aspirasi masyarakat. Jadi ini menarik, dan ini perlu juga ditegaskan bahwa aspek partisipasi ini sekarang bukan lagi menjadi penambah hiasan dari sebuah proses yang penting sekali, terutama penyusunan regulasi dan seterusnya gitu.
ini tidak hanya bicara tentang legitimasi gitu, tetapi kita kalau memberikan ruang partisipasi itu secara tidak sengaja kita sedang memberdayakan, memanusiakan dan memberkuasakan masyarakat. Tentu saja sahabat podcast APMD dengan kompetensi dan minat masing-masing gitu ya. Mari masyarakat, kita kawal desa kita jaga desa kita gitu ya. Karena masa depan kita, masa depan Republik ini itu akan selalu bertumpu kepada bagaimana nasib desa hari ini dan ke depan. Oke, terima kasih Mbak Rema ya. Siap, sama-sama Pak Ade. Sukses terima terus. Kasih sudah diundang nih buat APMD Jogja Podcast. Ini oke pemirsa, bantu kami untuk juga share ke sahabat-sahabat lain tentang podcast ini. Lalu jangan lupa like and subscribe. Pasti itu yang paling utama. Betul ya, dan kami akan juga melakukan podcast on location. Kami Next akan selanjutnya kita akan jelajah desa. Kita akan mungkin bersiar di atas pematang, di atas kolam gitu ya, di desa yang sejuk dan seterusnya. Oke, terima kasih. Kami mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kekeliruan gitu. Sampai ketemu. Salam sehat dari APMD Jaya. Oke.